Baik, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022, tepatnya pukul 10, kami mendapatkan laporan dari warga masyarakat Desa Mekarsari bahwa ada anak yang tenggelam di pantai Desa Mekarsari. Kemudian pada saat itu setelah kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat, saya berkoordinasi dengan Forkopimcam. Dan pada saat itu pula kami langsung beranjak menuju ke lokasi kejadian. Pada saat mencapai lokasi kejadian, informasi dari saksi yang ada bahwa terjadinya peristiwa tenggelamnya satu anak di pantai Mekarsari itu adalah berawal dari 6 anak yang antara usia sekolah kelas 2 sampai kelas 5 SD tersebut itu bermain dan berenang di pantai Desa Mekarsari tersebut. Bermainnya anak-anak tersebut, tentu saja mereka tidak bisa mengerti bagaimana kondisi cuaca alam pada saat itu. Karena ketika kami sampai ke lokasi kejadian, ternyata saat itu angin yang begitu kencang dan juga ombak juga tinggi, sehingga karena faktor itu dari 6 orang anak yang bermain di pantai Mekarsari tersebut, 4 orang bisa menyelamatkan diri masing-masing, sementara 2 anak ini masih terombang-ambing di perairan laut di dasar Mekarsari tersebut. Dari 4 orang yang dapat menyelamatkan diri tersebut, mereka teriak untuk meminta tolong kepada warga yang kebetulan pada saat itu ada yang sedang mencari pasir dan ada yang sedang berkebun di kebunnya masing-masing. Setelah warga masyarakat menerima laporan ataupun permintaan tolong dari anak-anak tersebut, mereka bergegas untuk langsung berupaya untuk menyelamatkan 2 anak yang masih di tengah laut itu. Dari proses penyelamatan oleh warga ini, 1 bisa diselamatkan oleh beberapa warga dan 1 anak itu pada saat dengan upaya semaksimal mungkin dari warga masyarakat tersebut tidak dapat tertolong karena semakin ombak semakin tinggi dan angin pun kencang. Proses setelah itu kami berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Indramayu seizin Ibu Bupati, berkoordinasi untuk terkait dengan kejadian adanya anak hilang tenggelam di laut Desa Mekarsari. Setelah berkoordinasi dengan BPBD, kami pun berkoordinasi dengan tim SAR yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu, yaitu diantaranya adalah Basarnas Bandung yang posisi posnya ada di Cirebon, kemudian Lanal Angkatan Laut, kemudian BPBD Kabupaten Indramayu, Polairut Cirebon, kemudian FK3D Indramayu, dan tentu saja kami koordinasi dengan pihak terkait dari perusahaan UB Jom PLTU 1 karena posisi lokasi kejadian itu kurang lebih sekitar 500 meter atau sampai dengan 1 kilo dari lokasi PLTU, sebelah timur lokasi PLTU. Setelah kami koordinasi, tim yang SAR tersebut kemudian kami lakukan untuk langkah-langkah koordinasi, langkah-langkah strategi apa yang akan kita tempuh dalam rangka operasi pencarian anak yang hilang tersebut. Kami rembukan sedemikian rupa sehingga tersusunlah sebuah konsep pencarian. Nah, dalam proses pencarian ini, hari pertama kami berupaya untuk mencari korban anak yang hilang itu sampai dengan sore hari, karena cuaca masih tidak memungkinkan untuk kami atau tim SAR untuk melakukan kegiatan pencarian dengan menggunakan perahu karet dan rigid, kapal rigid dari angkatan laut tersebut, sehingga kami tunda untuk proses pencarian. Proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR beserta unsur terkait yang terlibat di dalamnya itu dibantu pula oleh warga masyarakat Desa Mekarsari
dan kru beserta jajaran pamong. Dari malam hari kejadian pertama itu mereka membuat semacam ring ataupun pagar betis sepanjang pantai Mekarsari, bermaksud melihat atau memonitor kalau ada perkembangan dari ditemukannya anak yang hilang tersebut. Hari kedua kami sebelum melakukan kegiatan pencarian korban hilang tersebut, dengan tim SAR melakukan koordinasi rapat apel awal operasi pencarian. Selalu ada progres terkait dengan zonasi untuk pencarian. Hari kedua kami mencoba melebarkan zonasi pencarian di wilayah perairan atau laut kecamatan desa Mekarsari tersebut. 4 unit perahu karet dan 1 unit kapal rigid kita sebar pada saat itu mulai jam 7 pagi. 7 pagi kita sebar dengan zonasi yang sudah disepakati hasil apel koordinasi pagi harinya. Kemudian sampai dengan pencarian tahap awal sudah selesai, kami lakukan lagi setelah istirahat. Tim SAR tersebut adalah mulai lagi jam 13.00. Tahap pencarian 13.00 ini kami masih menggunakan zonasi yang sudah ditentukan, yaitu sekitar lokasi kejadian pada saat anak tersebut hilang. Sampai dengan sore, sampai dengan jam 17.00 karena kendala nanti menjelang malam, sehingga kami kemudian tim SAR tersebut maksudnya menghentikan proses pencarian. Tetap proses pencarian itu tidak berhenti ketika siang hari oleh tim SAR. Kembali saya sampaikan, malam pertama, malam kedua, kru beserta pamong dan segenap masyarakat, apalagi keluarga dari pihak korban anak yang hilang tersebut selalu berjaga, selalu ikut memonitor, selalu ikut masih mencari, melakukan proses pencarian melalui jalur darat. Mereka menyisir jalur darat sekitar lokasi kejadian sampai dengan subuh. Kemudian hari ketiga kami tetap masih melakukan kegiatan pencarian dengan zonasi pembagian wilayah kemudian semakin diperluas. Hari pertama, ke-1, ke-2, sampai ke-4 dan ke-5 kami pun melakukan zonasi atau luasan pencarian selalu diperluas. Dan proses dari tanggal 21 Agustus semenjak hilangnya anak tersebut tenggelam di laut desa Mekarsari, saya selalu intens melakukan laporan ke pimpinan, yaitu Bupati Indramayu, Ibu Haja Nina Agustina. Ibu Haja Nina Agustina pun selalu menanyakan dan selalu support kepada tim SAR yang sedang melakukan proses pencarian di lapangan. Beliau selalu intens menanyakan kepada saya terkait dengan perkembangan atau progres setiap kali kami satu hari itu jam 17.00 setiap kali kami melakukan rehat ataupun pemberhentian pencarian pada saat hari itu jam 17. Hari kelima tetap kami melakukan pencarian sampai dengan jam 17 juga, dan pada saat hari kelima ini pun kami koordinasi dengan tim SAR terkait bahwa koordinasi karena berdasarkan standar operasional yang berlaku pada saat ini proses operasi pencarian sampai dengan 7 hari belum ditemukan, nanti akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut. Langkah-langkah lebih lanjut yang saya maksud adalah pihak SAR akan menanyakan kepada pihak keluarga dan puskesmas apakah ini nanti dilanjut atau tidak, sehingga saya mencoba koordinasi dengan kru desa Mekarsari dan pihak keluarga terkait dengan itu. Dan tentu saja dari pihak keluarga karena sangat cinta dengan anak tersebut, mereka pun bismillah dan minta tolong kepada tim SAR untuk tetap melakukan proses pencarian. Menjelang hari ke-6, tepatnya pukul 01.45, kami mendapatkan hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022
tepatnya pukul 01:45 kami mendapatkan laporan bahwa tim operasi pencarian korban anak tenggelam ini, yaitu salah satunya dari security PLTU atau Bejom ini, memberikan laporan bahwa ditemukannya satu jenazah yang posisi tepatnya di sebelah timur breakwater PLTU. Ketika mendapatkan itu, kami tim ataupun security dari PLTU Bejom itu melaporkan, menginformasi kepada tim SAR yang ada. Langsung bergerak tim SAR menuju ke lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Dan kemudian setelah tim SAR datang, itu jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sentot, Kecamatan Patrol. Kami Forkopimcam selalu mengawal dari pemberangkatan sampai dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sentot tersebut, dan kami pun koordinasi dengan pihak Polres untuk tim Inavisnya agar memberikan perbantuan dalam rangka identifikasi terhadap jenazah tersebut, karena banyak juga jenazah yang kenapa dari tim Basarnas dan kami belum menyampaikan bahwa ini adalah sosok ataupun jenazah dari anak yang hilang pada tanggal 21 Agustus tersebut, karena kami belum mendapatkan identitas yang khusus, karena kondisi jenazah yang ditemukan oleh tim SAR itu memang perlu sebuah pola penelitian identifikasi, karena kondisinya sudah termakan 5 hari 6 hari perjalanan di perairan. Setelah tim otopsi ataupun tim Inavis dari Polres datang, tim Inavis dan kami pun mengundang dari pihak keluarga. Mengundangnya pihak keluarga ini tentu saja dalam rangka mencocokkan informasi dari pihak keluarga anak hilang tersebut, ciri-ciri dari anak tersebut, sehingga nanti dicocokkan dengan data yang diperoleh oleh tim Inavis Polres Indramayu. Ketika dicocokkan dan kemudian sampai dengan keluarga korban anak hilang ini sampai melihat langsung jenazah yang sudah ditemukan, yaitu di ruang jenazah Rumah Sakit Sentot ini, maka dari pihak keluarga menyatakan bahwa betul jenazah yang ditemukan oleh tim SAR pada pukul 01:45 hari Jumat ini adalah memang Ananda Muhammad Rizky. Sehingga berdasarkan dari pengakuan dan identifikasi dari tim Inavis tersebut, ini secara langkah selanjutnya adalah menyerahkan jenazah tersebut kepada pihak keluarga. Kemudian pihak keluarga dari rumah sakit kepada pihak keluarga. Kemudian dari pihak keluarga pun langsung dibawa pulang ke rumah tinggal, yaitu di Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol. Ketika perjalanan jenazah ini dibawa oleh pihak keluarga, maka kami berkoordinasi dengan Forkopimcam Patrol dan koordinasi dengan Polsek Sukra dan tim SAR yang dan beserta unsur yang terkait dalam proses operasi pencarian ini melakukan apel. Apel yang saya maksudnya adalah apel pembubaran operasi tim pencarian korban anak hilang ini. Setelah kami sudah selesai melakukan apel, kami pun Forkopimcam menyambangi ke rumah korban. Di sana sudah berkumpul banyak orang, banyak simpati dan empati dari semua lapisan masyarakat terkait dengan meninggalnya Ananda Muhammad Rizky tersebut. Sampai dengan kemudian sekitar pukul 10:30 Ananda Muhammad Rizky kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Mekarsari. Proses pemakaman almarhum Ananda Muhammad Rizky ini sungguh luar biasa. Kami sangat terharu ketika pihak keluarga pun dengan isak tangis dan saudara-saudaranya, karena kejadian ini memang kejadian yang tidak disangka-sangka, sehingga kami Forkopimcam pun memberikan pemahaman kepada pihak keluarga bahwa ini adalah sebuah perjalanan hidup, bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang memang menjadi takdir Allah, yang menjadi mungkin ini adalah yang terbaik. Dan pada saat itu pula saya menyampaikan kepada pihak keluarga pesan
dari Ibu Bupati Indramayu Ibu Hajadina Agustina turut bela sungkawa atas meninggalnya Ananda Muhammad Rizky. Mudah-mudahan Ananda Muhammad Rizky mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, dapat menjaga ketabahan tabah dengan kejadian ini. Mudah-mudahan, dan terkait dengan upaya-upaya yang kami lakukan setelah ada kejadian ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati pada saat bentuk sebagai bentuk perhatiannya Ibu Bupati terhadap operasi pencarian anak ini, Ibu Bupati pada hari ke-5 itu berkunjung ke tim SAR, yaitu di pos pantau PLTU 1 atau Bejong. Ibu Bupati pada saat itu karena sangat simpati dan mensupport tim SAR yang sedang melakukan operasi pencarian ini, menyampaikan salam dan penghargaan kepada tim SAR yang sudah ada. Dan tentu saja langkah selanjutnya Ibu Bupati berpesan kepada kami bahwa nanti ke depan lokasi tempat kejadian itu dan sekitarnya, khususnya di tepi pantai, akan kami pasang tanda larangan untuk berenang. Tanda larangan ini semata-mata dalam rangka untuk bagaimana kita semua menjadi selamat, karena kita tidak mengerti kondisi cuaca yang memang begitu ekstrim. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan, dan tentu saja, dan sekali lagi Ibu Bupati dan saya pun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim SAR dan segenap unsur yang terkait dalam kegiatan operasi pencarian anak hilang ini sampai dengan hari ke-6 anak jenazah tersebut ditemukan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini menjadi nilai ibadah untuk kita semua dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan bahwa memang benar telah diketemukan sesosok mayat di pantai Lutung, Desa Sumur Adem, tepatnya di Breakwater PLTU. Kami dapat informasi dari security PLTU bahwa telah ditemukan sesosok mayat. Kemudian kami segera melakukan cek TKP ke sana, dan di situ sudah banyak anggota Basarnas. Kemudian kami melakukan koordinasi dan segera melakukan evakuasi ke rumah sakit Sentot yang ada di Patrol. Kami melakukan koordinasi dengan Porkopincam Patrol, yaitu Pak Kapolsek Patrol, Pak Camat Patrol. Nah, kemudian kami juga memberitahukan kepada Inapis Polres untuk melakukan identifikasi. Nah, kemudian kita lakukan identifikasi, dan dari pihak keluarga yang pada 1 minggu kemarin telah kehilangan anaknya yang terseret di pantai Mekarsari hadir juga. Nah, kemudian setelah dilakukan identifikasi, ternyata sosok mayat tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki. Nah, dengan ciri-ciri tubuh sudah berwarna putih, jasad tersebut atau mayat tersebut sudah tidak utuh, kepala tidak ada, dan tangan pun yang bagian yang satu sudah tidak ada. Kemudian dilakukan identifikasi, ternyata itu laki-laki. Kemudian dari pihak korban mengatakan bahwa itu emang itu anaknya, dengan ciri-ciri bahwa ada benjolan di leher, kemudian ada jari kaki, jari kaki yang mana itu betul bahwa itu jari tersebut adalah ciri dari anak yang hilang di pantai Mekarsari tersebut. Namun dari kami belum dilakukan otopsi atau tes DNA, dikarenakan dari pihak orang tua atau orang tua korban berkeberatan untuk dilakukan tes DNA, karena sudah meyakini bahwa memang itu adalah anaknya yang 1 minggu kemarin telah hilang terseret ombak di pantai Mekarsari dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan di atas. Akhirnya dari pihak orang tua membuat pernyataan berkeberatan untuk melakukan otopsi, dan memang betul itu ciri-ciri dari anaknya, itu yang bernama Rizky.